Halo, salam matematika. Di sini kita akan membahas soal dari buku paket Matematika kelas 9, yaitu latihan 41 kongruen bangun datar ya. Di buku cetak kita halaman 212. Yang akan dibahas adalah soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Oke. Soal nomor 6 ya. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Kemudian jelaskan. Kongruen berarti kan antara sisi dan sudutnya itu harus sama besarnya ya. Nah, jadi tiga bangun ini, belah ketupat ini yang kalau kita langsung amati, belah ketupat B ini ukurannya 5,5 cm, sedangkan A dan C 5 cm. Jadi yang belah ketupat B ini tidak punya pasangan ya. Nah, pasangan yang saling kongruen jelas ini A dan C karena sisinya yaitu sama, yaitu 5 cm. Kemudian sudutnya kita perhatikan aja di sini, kalau sudut yang berhadapan itu besar sudutnya sama ya pada belah ketupat, dan sudut yang di sampingnya berarti ini harus membentuk 180 derajat, sehingga di sebelah 50 derajat yaitu 130 derajat, dan di depan 130 derajat juga harus sama. Nah, total keempat sudut dalam belah ketupat adalah 360 derajat, dan ini cocok ya dengan yang ada di belah ketupat C, sehingga belah ketupat A kongruen dengan belah ketupat C. Oke, paham ya? Soal nomor 7, jadi kita perhatikan ada dua buah trapesium ABCD dan FEHG ya. Kedua trapesium ini kongruen. Nah, ukurannya diberikan, kemudian tentukan panjang EH. EH itu adalah yang warna biru di sini ya, katakanlah X. Karena kita udah paham konsepnya, kongruen itu artinya kedua sisinya berarti sama panjang ya. Kita ngomongin sisi saja karena tidak ada sudut yang dibahas. Nah, artinya di sini panjang EH juga sama dengan panjang BC, yaitu di sini juga X dulu ya. DC akan sama panjang dengan GH, yaitu di sini 13 cm. AD juga dengan FG, yaitu 12 cm. Kemudian AB itu sama dengan FE, yaitu 22 cm. Nah, sekarang mencari panjang HE atau X ini ada bantuannya dulu nih. Jadi kita buat garis dari H tegak lurus ke bawah, sehingga ini katakanlah titik I ya. Nah, HI ini sejajar dengan GF yang besarnya sama, yaitu 12 cm. Nah, dengan di sini ya. Kemudian HG juga akan sama dengan IF, yaitu 13 cm. Sehingga kita punya ada bentuk segitiga ini nih, EIH ya. Nah, segitiga EIH. Nah, maka kita nanti mencari panjang EH ini menggunakan bantuan Pitagoras. Nah, EI ini bisa kita cari. Panjang EI itu artinya dari EF dikurangi IF, yaitu 22 kurangin 13 ya. Panjang EI-nya 9. Nah, kalau kita potong gambarnya begini. Nah, ini E, I, A ya. Tadi EI yang baru kita dapat adalah 9, AI-nya adalah 12, sehingga di sini siku-siku ya. EH kita cari dengan bantuan ya Pitagoras ya. Nah, karena ini adalah sisi miring yang kita cari ya, maka dua sisinya dikuadratkan ditambah. Nah, begini ya. Jadi akar dari 144 ditambah 81, yaitu akar 225. Maka panjang EH adalah 15 cm. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada dua buah segi 4. Jika dua gambar ini kongruen, tentukan nilai U dan V. Berarti ini tidak ada sisi yang dibahas, yaitu hanya sudutnya saja. Oke, kita analisis dulu. Di sini ada besar 135 ya, yang masing-masing diketahui sama. Oke, berarti kita tinggal lihat patokan, ada dua garis, ada satu garis di sini ya. Oke, sama ya. Nah, sekarang kalau ke kanan itu yang satu garis di samping 135 harusnya besar 75 derajat. Berarti di sini yang dimaksud satu garis ini ya.
Berarti U-nya ini adalah sama, yaitu 75 derajat. Oke ya, bisa ketebak ya. Lalu kalau yang di sebelahnya, yang garis 2, ini 80 derajat. Berarti sini ya. Oke, balance ya, sama ya. Nah, karena ini segi 4, sudah pasti kalau semua ukuran segi 4 itu keempat sudutnya dijumlahkan harus 360 derajat ya. Nah, jadi sudut V ini akan sama di sini V-nya gitu ya. Nah, kita gunakan teori tadi, berarti dianggap semuanya 360 derajat dikurangi jumlah ketiga sudut ini gitu ya. Ketiga sudut ini yaitu 80 derajat ditambah 135 derajat ditambah 75 derajat. Begitu ya. Jadi 360 derajat dikurangi hasil penjumlahan ini adalah 300 derajat. Jadi V-nya adalah 60 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Soal nomor 9. Nah, ini agak panjang ya, ada A, B, C, D ya. Jadi ini ada dua buah rumah yang terlihat dari depan, masing-masing kongruen ya. Pertanyaan A, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita jawab di sini ya. Yang A ya. Sisi yang bersesuaian berarti kita anggap dari kiri ke kanan ya. Jadi kita mulai dari kiri. Bacanya berarti dari DE. Nah, ini sama dengan panjang MN. Bersesuaian juga, ini ada EA. Ini dengan NJ ya. Oke. AB dengan JK. Kemudian BC ini dengan KL. Kemudian CD dengan LM. Nah, bisa ya, ini hanya ya, kiri dengan kiri, itu kanan dengan kanan, bawah dan bawah, atas atas, seperti itu ya. Pertanyaan B, tentukan sudut yang bersesuaian. Berarti sudut yang bersesuaian berarti polanya hampir sama gitu ya. Ini sudut D sama besarnya dengan sudut M. Sudut E sama besarnya dengan sudut N. Sudut A sama besarnya dengan sudut J. Sudut B itu sama besarnya dengan sudut K ya. Sudut C sama besarnya dengan sudut L. Udah ya, ada 5 sudut ya. Oke. Pertanyaan yang C, berapakah panjang KJ, KL, LM? Oke, KJ tadi KJ itu atau JK ya. Ini sama dengan di sini ya. Nah, ini ya. AB sama dengan JK. Berarti kita tulisnya KJ sama dengan AB. AB di sini ukurannya 5 meter. Oke, bisa ya. Terus KL atau LK di sini ya, sama aja, berarti panjangnya sama dengan BC. BC tadi, nah kita garis hitam dulu nih. Nah ini ya, BC itu 4 meter ya. 4 meter. Oke, kemudian yang ketiga LM. Tadi LM sama dengan CD ya. Nah ini kita garisin dulu. Nah ini, nah gitu ya. Jadi dasarnya sama, yaitu 8 meter. Bisa ya. Yang D, berapakah keliling dan luas? Oke, keliling itu berarti kan ke 5 sisinya ini kita tambah-tambahkan ya dari sini. Berarti 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 4 ya gitu ya. 12 ditambah 10, 22 ditambah 4, 26 meter. Luas. Nah, jika di sini ada jarak J ke LM, kita coba garis ya, J ke LM. Nah, berarti garis tinggi ya, dari atas ke bawah ini 7 meter. Berarti kita anggap ini luas itu terbagi menjadi 2 bangun, ada persegi panjang dan ada segitiga ya. Dari atas ke bawah 7 meter. Sementara ini udah 4 meter, berarti sisanya ya ini 3 meter gitu ya. Tinggi segitiga ya. Berarti luasnya kita anggap gabungan dari luas segitiga ditambah luas persegi panjang begitu. Luas segitiga ini berarti NKJ ya. NKJ. NK itu sama dengan LM ini ya, yaitu 8 meter tadi kan. Nah, berarti 8 dikalikan tingginya 3 dibagi 2. Nah, ditambah persegi panjang ini berarti 8 dikali 4. Ini semuanya dalam satuan
meter ya. Oke, kita hitung aja ini 8 per 2 4, 4 kali 3 12 ya. Ditambah 8 kali 4 32. Oke, jadi dapat 44 meter persegi untuk luas. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 9 ya. Soal nomor 10 ini tentang analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah. Pernyataannya begini, kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi. Oke, setuju ya. Dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, ini sama panjang ya. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Oke, kita pahami yang kiri persegi, yang kanan ini belah ketupat ya. Pemahaman kita memang betul ini sisinya sama panjang. Nah, tetapi kongruen itu tidak boleh hanya satu syarat yang terpenuhi ya. Jadi kongruen kita tahu bahwa kedua syaratnya itu harus saling melengkapi ya. Baik sisinya dan sudutnya itu sama besar sama panjang ya, sama besar dan sama panjang. Ini konsep yang tidak boleh dipisah ya. Jadi kalau kita perhatikan sudutnya, ini belah ketupat kan teorinya belah ketupat itu sudut yang berhadapan sama panjang, sama besar ya. Jadi kita tidak mengartikan bahwa ini juga 90 derajat, bukan. Ini juga bukan 90 derajat gitu ya. Jadi bukan pemahamannya bisa diartikan dengan gampang ini 90 derajat. Karena ini tidak tahu, tidak ada lambang siku ya. Jadi di sebelah sini juga tidak tahu, tidak ada lambang siku. Sedangkan untuk persegi udah jelas ini keempat sudutnya siku ya. Keempat sudutnya 90 derajat. Jadi kita bisa nyatakan bahwa keduanya tidak kongruen. Jadi pernyataan ini salah. Tidak kongruen ya, karena sudutnya tidak sama besar. Nah, begitu. Nah, oke. Bisa dipahami ya.